Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramila Zahra dengan NIM 112305150000125. Di dalam video ini saya ingin menjelaskan sekaligus menjawab pertanyaan dari Bapak dosen, Bapak Daud Lintang, dengan mata kuliah studi Islam. Pertanyaannya ialah, apa yang mendasari diturunkannya ayat demi ayat untuk dijadikan sebagai sumber ajaran Islam? Al-Quran itu kan diturunkan, Al-Quran itu kan wahyu pertama yang diturunkan secara langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Maka dari itu Al-Quran ini, hukum yang ada dalam Al-Quran ini ialah suatu hal yang benar-benar terjadi, ialah sesuatu yang tidak akan bisa diubah dan tidak dapat keraguan lagi dalamnya. Serta Al-Quran ini selalu dijaga kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali ke soal, apa yang mendasari diturunkannya Al-Quran ayat demi ayat itu dijadikan sebagai sumber ajaran Islam? Al-Quran itu kan memiliki banyak makna di setiap kelompok ayat yang diturunkannya. Maka dari itu diturunkannya sedikit demi sedikit itu karena agar kita lebih mudah untuk mencerna maknanya, dan tentunya agar kita lebih cepat untuk menghafalkannya. Selanjutnya, pada zaman sebelum kita, pada zaman Rasulullah itu kan banyak penyimpangan pada sekelompok masyarakat pada masa itu. Maka dari itu Al-Quran itu dijadikan sebagai sumber ajaran Islam, karena Al-Quran ini yang memberikan pedoman hidup, yang memberikan penuntun sebagai acuan untuk umat Islam agar kita tidak terjerumus ke jalan yang salah, yang saya sudah jelaskan pada pertemuan kemarin di presentasi kelompok kami, kelompok 1, yaitu Al-Quran ini berisi tentang kaidah-kaidah, kisah-kisah. Nah, kisah-kisah Rasulullah ini, kisah-kisah yang berada di dalam Al-Quran ini dijadikan sebagai acuan, dijadikan sebagai pedoman untuk umat Islam tentunya. Maka dari itu Al-Quran dijadikan sebagai sumber ajaran Islam. Selanjutnya, yang mendasari diturunkannya Al-Quran ayat demi ayat untuk dijadikan sebagai sumber ajaran Islam itu, jikalau Al-Quran diturunkan secara keseluruhan itu, maka orang yang baru masuk ke Islam itu tidak dapat mengamalkannya, tidak dapat memahaminya secara keseluruhan juga. Maka dari itu ayat Al-Quran diturunkannya sedikit demi sedikit, diturunkannya secara bertahap-tahap itu karena orang yang baru masuk Islam itu tentunya agar lebih cepat, mudah untuk mengamalkannya, serta yang lebih cepat untuk memahaminya dengan baik dan benar tentunya. Serta Al-Quran ini kan dianggap sebagai sumber utama dan pertama Islam. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Mungkin dari penjelasan saya ini banyak banget kekurangannya, maka dari itu kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.